Ini kitab juga menjelaskan apa itu riba. Secara bahasa, riba dari kata dia roba yarbu, yang maknanya dia an-nama wa ziyadah. Riba itu tumbuh atau dia bertambah. Ini makna secara bahasanya. Punya riba, an-nama wa ziyadah, dia tumbuh dan dia ziyadah. Kitab ini mengambil pendapat tentang definisi riba dari Al-Khatib Asy-Syarbi ini rahimahullah. Kata dia, atau kata orang kitab ini, apa itu riba? Aqdun ala iwadin maksus. Ini akad atau transaksi khusus, dan transaksi itu ghairu ma'lumit tamathil fi miyar syar'i, dan transaksi itu bertentangan dengan syariat atau nggak sama dengan ukuran yang ditetapkan oleh syariat. Maka kalau begitu, apa itu riba? Semua transaksi yang dia tidak sejalan dengan syariat yang Allah tetapkan. Maka riba itu bukan hanya di bank-bank. Nanti riba, dan bahkan mungkin nanti pas kita kaji bab gadai, rupanya kita selama ini sekian tahun rupanya dapat jual si riba. Maka ini tentang riba tadi. Nah, apa bahayanya riba itu? Apa hukumannya dan istilahnya ketika orang mengamalkan riba, apa yang terjadi? Yang pertama, kalaupun orang itu punya harta yang banyak, dia punya kekayaan yang lebih, maka yang pertama Allah katakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hancurkan riba itu, Allah akan tumbuhkan, suburkan sedekah. Artinya orang yang punya harta dari hasil riba, maka hartanya itu tidak berkah. Maka Nabi melarang, la ta'jabanna, kata Nabi, jangan pernah takjub sama orang yang kaya dan dia kayanya melalui cara-cara yang riba. Artinya orang yang punya harta yang banyak dari hasil yang riba tadi, maka hartanya itu Allah hanguskan, Allah hancurkan. Bagi Allah itu nggak lama. Semua kita ini saksi, tanggal 26 Desember 2004, hitungan menit Allah hancurkan semuanya. Nggak lama bagi Allah. Maka orang yang kaya melalui riba ini, ya maqullahu riba. Yang kedua, Al-Quran menyampaikan juga bagaimana orang-orang yang riba itu. Dalam Al-Baqarah 275 sebelumnya, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Tengok, orang-orang yang makan riba itu nanti Allah bangkitkan di hari kiamat itu seperti orang kerasukan syaitan. Ada ulung pungo. Artinya ini hukuman di akhirat. Dalam hadis yang agak panjang, ini sahabat Samurah bin Jundub menceritakan, Rasul mengkisahkan di depan para sahabat, fa'ataina ala nahrin, Nabi bercerita bahwa dalam mimpi beliau, Nabi datanglah dua orang malaikat, dan dua orang malaikat ini bawalah Nabi ala nahrin, sampai di tepi sungai. Wa hasibtu annahu kana yaqul ahmaru mislu dam. Nabi menengok, kalau kita hari ini punya sungai, itu isinya kan air yang jernih, menyautin air yang keruh. Namun ini sungai, kata Nabi, fihi dam, airnya itu darah semua, darah. Selanjutnya, wa idza fin nahari rajulun sabihun yasbah, di tengah-tengah sungai itu ada orang yang lagi berenang. Dia berenang, tenggelam lagi, muncul lagi, berenang lagi. Wa ala syatin nahar, di tepi sungai juga ada orang mengumpulkan banyak batu. Nah terus, tak kala orang yang di tengah-tengah sungai ini, wa idza zalika sabih yasbah ma yasbah sumayati zalika alladzi qad jama'a indahul hijara yafqazahu.
Ketika orang yang hampir tenggelam tadi, dia berenang ke tepian, sampai di tepian dia disuapi dengan batu yang banyak, dipukul kepala dengan batu, nggak tahan, dia ke tengah lagi. Hampir lagi dia ke tepi lagi, namun tak sampai tepi sungai itu, disuapin dia batu lagi, dipukul lagi kepalanya, dia ke tengah lagi. Sampai Nabi bertanya, man zalika rajul, wahai malaikat, siapa orang itu? Kok begitunya? Kata Rasulullah. Malaikat menjawab, wa amma rajulul ladzi ataita alaihi yasbah fin nahar wa yalqamul hajar fa innahu akilur riba. Ya Rasulullah, orang yang engkau lihat itu, yang di tengah-tengah sungai itu, yang dia dipukuli pakai batu, tenggelam di air darah tadi, itulah orang pemakan riba. Selanjutnya, bagaimana hukumnya kalau orang yang melakukan riba itu dia berzakat, dia sedekah? Bukankah zakat ini yang diperintahkan, sedekah yang Allah perintahkan? Orang-orang yang sedekah, orang-orang yang berzakat dari harta riba tadi, maka zakatnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima. Kenapa? Rasul menjelaskan, innallaha thayyib, Allah itu maha baik, la yakbal illa thayyib, dan Allah enggak terima amalan atau harta kecuali yang baik-baik. Maka orang-orang yang berzakat dengan harta yang riba tadi, yang sedekah dengan harta yang riba tadi, zakatnya, sedekahnya tertolak, enggak Allah terima. Lantas bagaimana lagi? Nabi juga menjelaskan, dan dulu kita sampaikan, setiap makanan yang makan dari hasil yang tidak benar, dari zat yang tidak benar, maka doa-doanya tidak dikabulkan. Dalam hadis yang panjang ini, Nabi kisahkan, wa ammar rajulu yutilu safar aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab, wa anna mat'amahu haram, malbasahu haram, wa ghuziya bil haram, fa aina yustajaba lahu da'wah. Ini orang-orang yang dia tumbuh dari harta yang riba tadi, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, makanannya, maka doanya tidak diterima. Bukankah kita salat ini, salat secara bahasa dia as-salatu al-makna ad-du'a. Kalau doanya nggak diterima, berarti juga sebagian mengatakan bahwa termasuk salat-salatnya. Selanjutnya, orang-orang yang sudah disampaikan ini riba masih dilakukan, maka orang ini mengumumkan bahwa dirinya berperang melawan Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran itu Allah gambarkan, fa illam taf'alu, Al-Baqarah 29, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau nggak percaya juga riba itu bahaya, mantannya puput, fa'zanu biharbi minallah wa rasul. Artinya kita hari ini mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Kalau perang lawan orang, ada kemungkinan kita menang, ada kemungkinan untuk menang. Namun ketika orang melawan Allah dan Rasulnya, jangan harap menang. Maka orang-orang pelaku riba itu mengumumkan dia perang melawan Allah dan Rasulnya. Seterusnya, orang-orang yang juga pelaku riba tadi, kita hari ini kan, kalau di kampung kita ada orang berzina, kita akan kucilkan dan bahkan kita akan usir. Bahkan na kampung na konun, ada orang-orang berzina, usir dari kampung kita. Sementara orang-orang yang makan riba, kita malah melindungi. Tengok, hadis menyampaikan, dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dirhamun ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam wa huwa riba fa innahu min salasina zina. Setiap dirham yang dia makan dan dari proses riba, maka itu dosanya sama dengan orang berzina 36 kali. Enggak figol zina, tahu sih kampung.
Makan riba, sekali makan riba dia 1 dirham, kata Nabi. Dirhamun ya'kuluhu rajulu. Dan dia tahu itu hasil riba, maka dia dosanya sama dengan orang berzina itu sebanyak 36 kali. Di hadis yang lain, salah sawa salasin, 33 kali. Hadis lain juga menjelaskan bahwa ar-riba salah satu sab'una baban. Itu riba ada 73 pintu, kata Nabi. Wa aisaruha, dan yang paling rendahnya, kata Nabi, orang yang makan riba itu mislu ayyangkiha rajulu ummah, seperti orang menikahi ibunya. Wa huwa yazni, dia berzina. Ini pelaku riba. Terus kalau di kampung kita ini hari ini, kita na pak kecil, na tuhaput, na tengkui, memandum nadanya, membiarkan ini, ancaman Nabi. Tengok dalam hadis yang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Apa kata Rasulullah? Iza zahara zina wa riba fi qaryatin. Ini sebuah kampung kabiasa dengan riba, kabiasa dengan zina tadi, ahallu anfusahum bi'azabillah, maka orang itu sudah mengundang Allah turunkan azabnya. Kita hari ini pas temugo bak belang karena hamanya, karena hamaji, bisa jadi ini azab Allah. Bahkan di kampung kita hari ini kita biarkan pelaku riba ini menjalanlah hari ini. Dan bahkan hari ini, maaf, yang punya HP hari ini, masuklah SMS itu menawarkan pinjaman berbasis online, bunga sekian, jauh dari bank, tanpa borok. Kalau kita ke bank pakai borok mungkin. Hari ini masuk SMS dia, kami maaf mengganggu, menawarkan pinjaman online tanpa jaminan. Atau masuk lagi, sekolahkan BPKB mobilmu, sekolahkan BPKB keretamu. Masuk SMS itu masuk. Tanya kiban makna aja, menyekolahkan BPKB, hanya bumi. Nah kan ini nih, artinya tadi bahwa yang punya mobil, yang punya kereta, nah BPKB-nya itu sebagai jaminan, pinjam bank. Maka ini dihalalkan hari ini. Maka ini diantara hukuman riba. Allah menyampaikan juga orang-orang yang makan riba itu Allah tempatkan neraka. Apakah nerakanya sesaat saja, atau nerakanya agak lama, atau bagaimana? Al-Quran menyampaikan, Al-Baqarah 275 sambungan ayat tadi, faman ja'ahu mau'izah min rabbi fantaha, barang siapa yang diingatkan tentang bahaya riba ini, mungkin segolamji pelaku riba, namun dia pantaha, dia berhenti, enggak melakukan lagi, maka sambungan ayat, falahu ma salaf, maka orang-orang ini ketika dia minta ampun, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sambungan ayat, waman ada, namun yang enggak mau berhenti ini dari riba-riba ini, Allah sambung ayat, faulaika ashabun nar, mereka itu nanti akan Allah tempatkan neraka. Berapa lama? Janji Allah, hum fiha khalidun, mereka abadi neraka, abadi nerakanya. Maka kita perlu kaji ini, yang yang riba kita kaji supaya tahu. Maka ini kitab juga menjelaskan nanti min anwa'ir riba. Di antara ini bentuk-bentuk riba. Yang pertama itu dia riba al-qardu. Dalam bahasa Arab, al-qardu itu pinjaman. Ketika orang pinjamkan uangnya ke yang lain, mensyaratkan pinjam 10 kembali 11 atau kembali 12, maka ini yang disebut dengan riba al-qardu, riba pinjaman. Nu pinjam ron peng 10 ribu, selang 5 orang seminggu nu pulang peng lu 12 ribu. Maka yang 2 ribunya itu dia bagian dari riba al-qardu, riba pinjaman. Yang kedua,
riba fadl. Ini secara bahasa makna fadl itu kemuliaan. Al-fadlu itu kemuliaan artinya. Nah, bagaimana riba fadl? Orang riba fadl melakukan adalah yang tukar-tukar barang, yang barangnya nggak sejenis, barangnya nggak seimbang. Untuk kalau buno beras bagus 5 kilo dengan beras yang nggak bagus 5 kilo, timbangannya sama, namun kondisinya nggak sama. Sampai orang yang tadi yang punya beras bagus terzalimi. Mengata banyak demi yang lagak lur, demi yang hanagot. Maka ini bagian dari penzaliman. Maka disebut dengan riba fadl. Yang ketiga, ini riba yad. Riba yad ini riba yad yang sering muncul dalam jual beli. Lun naonda, onda lun publo, yumji 12 juta kalau cash. Tapi kalau utang cicit, yumji 15 juta. Yang 3 jutanya itu bagian dari riba yad. Nggak sama harga ya dia cash dengan harga tadi, harga utang. Lu berbelo baje, menyono cash baje lanjut, yumji 40.000. Utang je tunggu, jisi utang. Namun yumji kan 40.000, 60.000. Beda sama dengan iya sama bajunya, beda harganya. Nah, ini yang 20-nya itu bagian dari riba yad namanya. Yang keempat, ini riba nisaiyah atau riba nasiah namanya. Ini riba nasiah ini. Ini riba nasiah dalam jual beli juga. Namun ketika ada keterlambatan penyetorannya, dimunculkanlah denda. Dan itu bagian dari riba nasiah. Buno lupa bulo ondalun 15 juta. Setiap bulan nebayi buno ya 1 juta selama 15 bulan. Namun ketika telat, maka drone kenong penalti. Kenong penalti 200.000 denda. Nah, ini bagian dari riba nasiah. Yang terakhir, riba jahiliyah. Riba jahiliyah, orang pinjam uang, ketika nggak mampu dia bayar, yang meminjam uang tadi atau yang berhutang tadi, dia punya sawah, sawahnya jika urung yang meminjamkan peng. Dia punya rumah kaji urung popeng buno. Dia punya anak berapa lagi, anak nani inong kaji ke inong urung yang iju utang. Ini riba jahiliyah. Maka nanti kita akan kaji, dalam gadai itu ada riba, dalam kita ini jual beli juga ada riba, dalam kita pinjam meminjamkan uang juga ada riba. Maka ini yang nggak riba. Baru-baru ini siro gecik balun, Ustaz, kamu kan di kampung, nah pupuk kamu juk 5 kilo, namun bayar 6 kilo. Nah, pupuknya diberikan dia 5 kilo, bayarnya 6 kilo. Kok jilaganya numpah? Benar untung ngecuk Ustaz, kurang kelola. Maka yang 1 kilonya itu, ini kan gurur ini, tipuan di situ. Hana barangnya, tak baik. Maka ketika jual beli dia ada gurur. Apa gurur? Tipuan. Maka nanti dalam mazhab Syafi'i ada namanya khiyar tadlis. Dalam mazhab Hanafi sebut dia khiyar ghaban. Kibang khiyar ghaban, menyuruh jamun. Dahulu ketika budak diperjualbelikan, ada dia budak katuha. Menyuruh katuha bihaji ngaleyum. Menyenok nalagale. Menyuruh agam kalau mau haji. Harga itu kerja. Nah, jamun dicetlah rambut orang yang tua tadi. Balemah muda loh, bamahayum. Nah, itu dia masuk
dengan khiyar goban, menipu. Atau contoh hari ini banyak lakukan nih, nyo onda oleh depo karena bahannya kancu ondanya icek beladak becut ada yang peblo ondanya go dengku ondanya pre-accident, nggak pernah tabrakan ini, nggak pernah jatuh onda ini, padahal kancu onda padahal ini khiyar goban dan jual beli ini ban-bannya nangon di reki ku pula pubut goblo lemo perantiji tumbuh lemo. Namun lemo iku juga puntung nang urung mekak beno cok iku lain sambung iku lain orang ke pulau lemo mana ada mah selang 2 euro apa kon lagi nya iku lemonya kok beda iku sama gerakan ni. Maka termasuk ini khiyar aib, boleh kita jual namun sampaikan aibnya, nyokan lemolun kapuntung iku ji yum sekian menyodorilah silakan, menyahana apa bu. Tapi ketika dia tutup dengan ekor yang lain, inilah di sini. Jadi dia khiyar aib. Atau dalam mazhab Hanafi dia khiyar goban, menipu-nipu. Maka ini kenapa berita kaji yang toh jual beli yang dibolehkan. Maka seorang sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu, apa kata beliau? La yabi'u fi suqina. Tidak boleh ada orang yang mekat di pekan kamu, kata Umar bin Khattab, illa huwa afqah, kecuali orang itu paham dan mengerti bagaimana jual beli itu. Supaya apa? Enggak muncullah jual beli tadi yang dia ada unsur ribanya. Enggak menzolim yang lain, enggak menipu yang lain. Maka ini kalau kita kaji tentang fikih muamalah, inilah mungkin ini yang diinginkan oleh ya jemaah masjid dan juga BKM minta itu hari Ustaz, kita akan kaji ini fikih muamalah ini. Mungkin dalam fikih ibadah yang sering kita kaji, walaupun enggak sempurna juga, insya Allah kita pahamlah baca-baca. Namun yang jarang dikaji adalah ini fikih muamalah. Dan kita hari ini menengok ketika orang ramai mengamalkan, dikaji, oh tengku penyampaian bak bank, dikaji, tengku dah puput. Nah, tengku ukurannya, bukan hukum ukurannya. Maka ini kita kaji yang toh pinjaman yang jid, yang toh pinjaman yang enggak boleh. Di antara sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abi Darda itu lebih memilih meminjamkan uangnya ketimbang disedekahkan ke orang lain. Sampai orang bertanya, "Ya Abi Darda, kenapa engkau lebih suka meminjamkan uangmu ke orang lain ketimbang engkau sedekahkan?" Kata Abi Darda, "Sami'tu Rasul yaqul." Saya mendengar Rasul bersabda, "Ma min muslim yuqridu musliman qardaini." Tidak ada seorang muslim kecuali dia pinjamkan uangnya 2 kali ke muslim yang lainnya, illa kana kasadaqatin marratan. Dia dianggap sudah sedekah setengah dari yang dia pinjamkan tanpa mengurangi uangnya. Pinjamkan gopeng 20 juta, begok lah abang do atau ado, pinjamkan 20 juta, kita dihitung sudah sedekah 10 juta tanpa mengurangi uang kita yang 20 juta. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Darda memilih ini ketimbang sedekahkan. Maka ini nanti ketika orang ya baik dalam meminjam uang nanti dalam bab Al-Qardu kita bahas ke depan, atau